Hai hai hai, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar lagi ya. Ibu harapkan kalian tidak pernah bosan untuk belajar. Anak-anak, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Kita yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Mata pelajarannya adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Silakan anak-anak, kalian buka buku kalian, itu ada di halaman 142. Nah, di halaman 142 ini anak-anak kita yaitu membahas tentang tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Dan ini nanti kita juga di pembelajaran 6-nya kita yaitu membahas tentang cara kita yaitu untuk aturan merawat tanaman ya. Jadi silakan kalian buka buku 142, perhatikan ibu dengan baik. Di sini nomor 1 ini yaitu kita diminta menanyakan kepada teman contoh dan tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Nah, di sini ibu langsung saja yaitu menjawab yaitu contoh-contoh tata tertib yaitu yang berlaku ketika jam istirahat di sekolah. Silahkan kalian lihat di papan tulis. Contoh tata tertib ketika jam istirahat yaitu yang pertama, kita itu tidak jajan di luar sekolah ya. Berarti ini tidak diperbolehkan untuk jajan di luar sekolah. Karena itu sangat berbahaya ya. Kalau kita keluar dari sekolah, kebetulan sekolah kita ini yaitu di pinggir jalan, jadi ini sangat berbahaya kalau kalian jajan di luar sekolah. Jadi ini tidak diperbolehkan ya. Yang kedua yaitu tidak main di luar sekolah. Jadi anak-anak, kalau kalian jam istirahat ini kalian harusnya bermain di lapangan sekolah kita. Jangan ada yang bermain di luar sekolah. Yang ketiga, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Nah, setelah kalian jajan di kantin ya, setelah kalian bermain dengan teman kalian, kalian harus kembali ke kelasnya ya. Kalau bisa itu segera setelah bel masuk berbunyi. Jangan sampai terlambat, jangan sampai duluan gurunya yang masuk ke dalam kelas. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Itu yang sangat penting ya anak-anak ya. Biasanya ini banyak ditemukan di murid-murid yang lain. Setelah dia makan ya, setelah dia membeli makanan, dia membuang sampahnya sembarangan. Kalau sudah habis langsung dibuang biasanya. Itu tidak boleh karena di sekolah kita ini sudah disediakan yaitu namanya tempat sampah. Jadi dibiasakan untuk kalian ya, kalau kalian sudah habis makanannya, jadi plastiknya bisa kalian buang ke tempat sampah. Ini tadi adalah contoh tata tertib ketika jam istirahat. Sekarang yang kedua, tanyakan kepada teman kalian tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Ini adalah jawabannya ya yang sudah ibu tuliskan. Usaha kita untuk mematuhi tata tertib saat jam istirahat yaitu kita ini harus berusaha mematuhi tata tertib saat jam istirahat, yaitu dengan cara adalah dengan beli jajan di kantin ya. Jadi anak-anak, kalau kalian mau membeli jajan itu jangan di luar sekolah. Kalian harus membeli jajannya di kantin yang sudah disiapkan di dalam sekolah. Dan membuang sampah di tempat sampah. Setelah itu harus bermain bersama teman dengan rukun. Nah, setelah berbelanja tadi seperti yang ibu jelaskan tadi, setelah kalian makan atau minum, buang sampahnya ke tempat sampah. Dan kalau kalian lagi bermain dengan teman kalian, kalian harus bermain dengan rukun. Jangan berkelahi dengan temannya ya, karena kita ini kalau berteman harus bermain dengan rukun ya, tidak boleh berkelahi dengan temannya. Kita harus saling menyayangi.
Dan yang ketiga, tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Nah, misalkan kalian bertanya dengan teman kalian. Nah, kalau ibu misalkan ditanyakan oleh teman ya, pasti pernah ya melanggar aturan di sekolah. Misalkan pelanggarannya adalah datang terlambat ke sekolah. Misalkan sudah mulai pembelajaran baru kalian datang, itu adalah melanggar aturan. Misalkan juga yaitu hari Senin sampai hari Kamis harus menggunakan sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih, tetapi kalian masih saja melanggar dengan menggunakan misalkan kaosnya berwarna hitam atau kaosnya bergambar, maupun itu sepatunya misalkan kalian berwarna putih seperti hari Jumat. Nah, itu yaitu sangat-sangat melanggar aturan di sekolah. Jadi kalian jangan sama sekali untuk melanggar aturan dan tata tertib di sekolah ya. Nah, anak-anak, jadi ini tadi ya pembelajaran kita yaitu di pembelajaran 5. Ibu akan melanjutkan penjelasan di pembelajaran 6. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 6. Silahkan kalian buka bukunya, yaitu ada di halaman 145. Silahkan dibuka. Di sini yaitu ada bagian bawah yaitu ayo membaca, yaitu merawat tanaman di sekitar sekolah. Ibu bacakan terlebih dahulu. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Lanjut halaman 146. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, anak-anak, dari bacaan itu tadi kita yaitu harus merawat dan menjaga tanaman kita agar tidak rusak, agar tidak mati. Jadi pada saat kalian misalkan bermain di lapangan, kalian harus hati-hati ya, apalagi kalau kalian bermain bola. Hati-hati kalau bolanya mengenai pot-pot tanaman ya. Jadi kalian harus menjaga agar bola itu tidak mengenai pot bunga ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan ya, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Nah, aturan untuk merawat tanaman di sekolah bisa kalian lihat di papan tulis. Nah, contoh aturan merawat tanaman di sekolah adalah yaitu dengan cara menyiramnya setiap hari. Ya, berarti kalian harus menyiram tanamannya setiap hari. Lalu memberi pupuk dan tidak merusak tanaman tersebut. Nah, diusahakan kalian yaitu merawat tanamannya yaitu dengan cara kalian menyiram bunganya atau tanamannya setiap hari ya. Diberikan pupuk agar tanamannya hidup, agar tanamannya tidak mati dan layu ya. Nah, nomor 2, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Nah, bisa kalian lihat, akibat jika aturan itu tidak dipatuhi, maka tanaman di sekolah akan layu dan mati. Sekolah menjadi tidak sejuk dan rindang lagi. Nah, ini sangat jelas ya anak-anak ya. Kalau kita tidak bisa merawat tanaman, kalau kita tidak bisa menjaga tanaman kita, maka tanaman kita yaitu akan cepat layu dan mati. Jadi sekolah kita ini tidak bagus untuk dipandang kalau tidak ada tanaman-tanaman bunga ya, ataupun tanaman-tanaman pohon. Jadi tugas kita sebagai murid yang baik, sebagai guru yang baik, kita harus merawat tanaman dengan baik, yaitu tadi dengan cara menyiram setiap hari dan memberikan pupuk. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita yaitu pembelajaran 5 dan 6 ya. Ibu ucapkan selamat pagi, terima kasih.